Kita sudah ada 21 orang, mungkin kita bisa mulai, Bu Ani. Ustadz, saya perkenalkan untuk hari Senin, ketuanipun Ibu Ani Rulianti. Monggo Bu Ani yang memulai. Monggo, Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya itu sedikit konfirmasi Bu Ida, bukan ketua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga jarang baru kali ini Ustadz. Lama enggak itu. Ya baiklah, untuk menyingkat waktu. Assalamualaikum Ibu-ibu semuanya. Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Pak Ustadz Aziz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Terima kasih atas dukungannya untuk membagi ilmu pada kami. Semoga Allah membalas kebaikan Pak Ustadz dengan pahala yang berlimpah dan jaminan surga. Amin. Dan mudah-mudahan kita juga semuanya memahami dan menerapkan apa yang telah beliau sampaikan di kehidupan sehari-hari kita. Amin. Amin. Yang saya hormati ibu-ibu jamaah majelis semua yang solehah, yang cantik-cantik, yang juga insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, berkat rahmat dan karunia-Nya, taufik dan hidayah yang kita semua masih diberikan umur panjang, nikmat sehat, nikmat iman. Sehingga kita masih bisa berkumpul pada hari ini dalam rangka tauful ilmi dan dalam rangka mempererat ukhuwah Islamiyah kita. Amin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Karena sesungguhnya beliaulah sebagai uswatun hasanah yang patut kita jadikan suri teladan dalam kehidupan kita. Untuk mengawali pengajian kita hari ini, marilah kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara yang secara pengajian yang secara virtual ini membawa kebaikan, mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan bisa berlangsung sebagaimana yang kita harapkan. Amin. Mungkin sekian sebagai pembukaan. Dan bila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita semua. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Ustadz, sebelum mulai, saya akan menyampaikan sedikit tata cara agar nanti pelaksanaannya bisa berjalan hikmat, lancar, dan kita semua bisa mendengarkan semua atau memahami kajian Ustadz. Jadi untuk ibu-ibu, selama Ustadz memberikan kajian, mohon speakernya di mute, di tombol mute-nya dipencet ya ibu-ibu ya, supaya nanti jika ibu ada bicara atau apa biar fokus ke Ustadz. Jadi saat ada Ustadz memberikan tasfiyah, yang aktif hanya Ibu Ketua dan saya. Selainnya mute dulu semua, di mute ya, tanya mute gitu. Itu. Nah, nanti setelah selesai Ustadz memberikan tausiah, akan ada sesi tanya jawab. Nah, pada saat tanya jawab itu nanti ibu-ibu yang bertanya, baru speakernya nanti dinyalain, gitu ya. Nah, setelah tanya jawab selesai, nanti Ustadz terakhir ada doa. Nah, setelah Ustadz menyampaikan doa,
sebelum kita tutup, nanti Ibu mungkin ada yang mau bicara 1-2 untuk rasa kangen, silahkan. Yang kemarin belum hadir, sekarang mau menyampaikan, silahkan. Dan nanti terakhir akan tugas saya untuk menutup kajian ini. Demikian yang saya sampaikan. Dos pundi Ustadz, begitu ya? Nggih, monggo. Ya, monggo Ustadz, dipun lanjut panjenengan. Nih, dimulai Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran dengan baik? Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa ba'd. Ibu-ibu Majelis Taklim Ummahat Asmaul Husna yang mudah-mudahan senantiasa dijaga sehatnya, dijaga Islamnya, dijaga istiqomahnya dalam amal soleh, kebaikan, hingga kita termasuk digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang yang memperoleh jaminan keselamatan dunia hingga akhirat, insyaallah. Amin, amin. Alamin. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berapa tahun nggak ketemu ya, Bu ya? 2 tahun kayaknya kita nggak ngaji. Iya, Pak Usman aja udah setahun lebih Ustaz. Jadi jadi kita sudah lebih dari 1,5 tahun nggak bertatap muka karena memang kondisinya seperti ini. Hampir di semua masjid pengajian itu ada yang aktif tapi hanya subuh saja, ada yang aktif hanya Jumatannya saja. Hampir nyaris pengajian baik ibu-ibunya maupun majelis taklim yang lainnya di-off-kan. Nah, ini hal yang patut kita siasati dan kita sikapi. Lah kalau libur terus, kapan kapan kita dapat nutrisi rohani untuk memperbaiki iman kita? Karena yang namanya iman yazidu wa yanqus. Iman itu ada kalanya bertambah. Iman itu ada kalanya berkurang. Bertambahnya iman tatkala kita rajin beribadah, rajin ngaji, rajin dengerin nasihat, maka wirroh, semangat keagamaannya kita itu jadi tumbuh, imannya tambah kuat. Tapi kalau kita jauh dari ngaji, jauh dari majelis, jauh dari masjid, ya dirasa nggak dirasa, diakui nggak diakui, maka iman kita jadi rapuh, jadi surut. Nah, maka kondisi pandemi yang masih belum jelas, kalau bahasanya wallahu alam. Kenapa wallahu alam? Wong PPKM saja, para pemangku kebijakan mencela-mencela ya Bu, nggak bisa dipegang. Katanya sampai tanggal 2, ditambah sampai tanggal 12. Sekarang ditambah sampai tanggal 16. Wallahu alam mau ditambah lagi sampai kapan gitu kan? Iya. Kita ngikutin ini terus nggak ngaji terus ya. Repot. Di kitanya nanti gersang batin kita karena jauh dari taklim, jauh dari ngaji, jauh dari masjid. Kemarin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala pagi Ahad kebetulan saya ngaji di Islamik. Habis ngaji lewat Asmaul Husna. Coba mampir di Asmaul Husna. Sedih, itu sedih bawaannya Bu. Ya Allah. Iya. Kok sesepi ini ya masjid sebesar ini. Iya. Ya Allah. Jadi sayang. Maka alhamdulillah ibu-ibu Majelis Taklim Umat Asmaul Husna walaupun telat tapi insya Allah nggak ada kata terlambat untuk memperbaiki. Sekarang Bu Ida dengan DKM mempersilahkan untuk kita tetap punya pengajian walaupun hanya lewat
Zoom meeting gitu. Mudah-mudahan ini bisa memberikan tahan dan nutrisi iman untuk kita. Amin. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka alhamdulillah kita patut bersyukur sampai hari ini masih dikasih umur panjang, masih dikasih sehat, masih dikasih badan yang kuat untuk beraktivitas, bisa sholat, bisa ngaji, bisa apa saja yang kita mau. Nah, nikmat-nikmat ini harus dijaga betul. Nikmat-nikmat ini harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Karena betapa banyak di waktu yang sama saudara kita merasakan nikmat ini. Makanya alhamdulillah di antara kesibukan ibu-ibu yang luar biasa sibuk, walaupun kadang juga sok sibuk gitu kan, kita masih sempat ngaji gitu loh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ngajinya kita walaupun lewat Zoom meeting, Allah tak catat kita sebagai orang yang sedang thalabul ilm, dan insya Allah simpanan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai mukadimah awal saya menyampaikan materi, kita mulai bersama-sama dengan membaca suratul Fatihah. Sebelum kita baca suratul Fatihah terlebih dahulu, tabarruk di suratul Fatihah, mengambil keberkahan dari kemuliaan surah Al-Fatihah. Pertama, niatkan membaca suratul Fatihah untuk kita semua, keluarga kita, agar tetap Allah berkenan memberikan penjagaan atas kita, selalu sehat, selalu terjaga iman Islamnya, rezekinya, dan untuk saudara-saudara kita yang sudah ikut gabung ngaji maupun yang belum, mudah-mudahan beliau-beliau juga tetap dijaga dalam kesehatan dan iman Islam yang kokoh. Amin. Semua liridhaillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini manusia. Ya, kita ini manusia. Setiap harinya pasti berbuat dosa, kesalahan, kekhilafan. Baik yang disengaja, Kalau pencet yang ini atau apa? yang tidak disengaja, yang tidak disadari, Pencet yang ginian. maupun yang disadari. Untuk Kita ini adalah manusia biasa, keluar kali ya. yang pasti lebih banyak dosanya daripada taatnya. Beda dengan para nabi, dengan para rasul, para kekasih Allah, aulia-aulia Allah. Beliau-beliau terbimbing, kemaksumannya, terbimbing dengan jaminan Allah tidak berbuat dosa. Lah kalau kita, siapa yang ngejamin? Maka banyaklah pastinya dosa kita. Oleh karena itu, karena dosa kita itu terlalu sering, jika terus menumpuk akan merusak. Merusak apa? Jiwa kita, Bu. Akan tetapi, dengerin baik-baik nih ibu-ibu yang soleh. Allah Subhanahu wa taala dengan cintanya, dengan kasih sayangnya memberikan jalan bagi kita untuk memperbaiki diri kita di hadapannya dengan menghapus dosa-dosanya, mengangkat derajatnya kita. Nah, maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita amalan. Ada 3 amalan yang bisa membersihkan dosa-dosa kita yang kadang kita lebih banyak lakukan dan tidak sadari. Oleh karena itu, sebagai mukadimah, mari kita simak baik-baik sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Adullukum ala ma yamkhullu bihil khotoya." Dalam hadis ini Rasulullah itu bertanya kepada sahabat-sahabatnya, "Wahai sahabat-sahabatku, maukah kalian aku beritahukan amalan
dengannya akan menghapus dosa-dosa, wa yarfa'u bihi darajat, dan akan mengangkat derajatnya kalian. Para sahabat tentu menjawabnya apa? Qalu bala ya Rasulullah. Mau banget. Wong mau diajarkan, mau dikasih tahu amalan yang bisa menghapus dosa-dosa dan bisa mengangkat derajatnya. Maka para sahabat kompak, mau ya Rasulullah. Amalan apakah itu? Maka kemudian Rasulullah bersabda, qala isbahul wudu'i ala makarih. Dengerin baik-baik ibu-ibu. Salah satu yang bisa menghapus dosa, amalan yang bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat kita kepada kemuliaan itu adalah menyempurnakan wudhu di saat yang sulit. Ini satu. Amalan yang bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat kita adalah wudhu di saat sulit. Tapi wudhunya yang sempurna. Kenapa saya mengangkat hadis ini? Karena insya Allah kajian kita di kitab Irsyadul Ibad, kitabnya ini Bu ya. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu pegang kitabnya. Silakan buka di halaman 40. Aduh, aku nggak punya. Halaman 40. Itu babul wudu. Kalau di kitab aslinya, ya kitab kuning Bu, ini. Itu di halaman 17. Nah, tapi ibu-ibu pakai yang ini aja ya, yang sudah enak dibaca. Yang seperti ini. Ya. Itu di halaman 40, Bu. Di halaman 40, di babul wudu. Nah, maka saya sampaikan hadis yang pertama ini, betapa Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada kita, memberikan lewat para sahabatnya, bahwa ada 3 amalan yang bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat kita. Yang pertama ternyata menyempurnakan wudhu di saat yang sulit. Maksudnya apa? Wudhu di saat yang sulit itu seperti apa sih? Nah, setiap kali hendak tidur, orang mau tidur kan biasanya udah ngantuk. Betul Ibu? Betul. Udah ngantuk. Tapi malah dianjurkan suruh kita wudhu. Kan malah ketemu air. Yang ada ngantuknya hilang. Yang ada airnya hilang. Tapi itulah yang disebut dengan isbahul wudu ala makari, menyempurnakan wudhu ketika saat sulit. Ya itulah memang saatnya sulit. Wong tinggal tidurnya kau malah wudhu bersentuhan dengan air. Yang ada mata tambah melek gitu kan. Nah ini contoh bahwa wudhu yang seperti ini dan sempurna itu bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat kita. Dan orang yang dibarengi dengan wudhu terlebih dahulu sebelum tidur itu dijaga tidurnya oleh Allah dengan malaikat-malaikat. Subhanallah. Nah, kemudian wudhu yang seperti apa lagi yang menyempurnakan wudhu yang sulit itu? Seperti kita belajar mendawamkan wudhu, artinya menjaga selalu suci Bu dalam keadaan berwudhu. Bukan istimewanya Bu? Orang yang selalu suci dalam dirinya karena menjaga wudhu, itu derajatnya tinggi sekali di sisi Allah. Setan nggak berani nyentuh, setan nggak berani ngeganggu. Jadi orang yang selalu suci wudhunya, badannya dengan wudhu, yang namanya hipnotis, gendam dan lainnya, itu nggak tembus Bu, nggak mempan gitu. Makanya bersyukur kita dikasih tahu oleh Rasulullah SAW dengan amalan yang luar biasa. Nah, jadi kita dianjurkan dawamul wudu. Kalau batal wudu, ya wudu lagi. Batal lagi, wudu lagi. Apalagi mau tidur. Contoh itu wudu-wudu yang tidak semua orang mau melakukan. Nah, ini penting. Terus amalan apa lagi yang bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat kita? Yang kedua adalah waqas khuta ilal masajid. Yang kedua, amalan yang bisa menghapus dosa serta mengangkat derajat kita adalah memperbanyak melangkahkan kaki kita ke masjid. Itu loh Bu. Nah, yang saat ini kita sekarang
maaf, mudah-mudahan karena memang faktor pandemi. Bukan karena ada naudzubillah, summa naudzubillah, bukannya suudzon. Memang kadang kita akhirnya apa? Lebih banyak suudzonnya daripada husnudzon. Mudah-mudahan ini benar-benar karena faktor pandemi hingga ada kebijakan-kebijakan. Sholat dibatasi, kemudian jamaah harus dibatasi, raknya harus dan lain sebagainya. Mudah-mudahan yang memang bagian dari itu ujian Allah lewat pandemi, bukan karena rekayasa masjid orang nggak boleh. manusia yang maaf tidak bertanggung jawab karena ingin merusak tatanan agama kita anut ini. Nah, kita husnudzon saja, mudah-mudahan ini karena memang pandemi, bukan karena plan demi gitu loh. Tapi memang pandemi gitu loh. Yang ketiga, di antara ibadah yang sangat bagus, Bu, bisa menghapus dosa dan mengangkat derajatnya kita itu apa? Adalah wantidharus sholati ba'da sholat. Apa itu, Bu? Catat baik-baik. Menunggu sholat setelah sholat. Menunggu sholat setelah sholat. Itu apa maksudnya? Nah, contohnya adalah setelah sholat maghrib berjamaah, ibu-ibu duduk berzikir, entah baca Al-Quran, entah baca tasbih, entah baca sholawat, entah kemudian setelah sholat ba'diyah maghrib, bangun sholat lagi, niat sholat awabin, 4 rakaat loh, Bu. Sholat awabin itu 4 rakaat. Kan? Setelah sholat ba'diyah maghrib, sampai datangnya Isya, nah, itu namanya sholat. Ibu-ibu setelah sholat maghrib berzikir, ba'diyah, kemudian nggak meninggalkan masjid. Sampai kemudian datang waktu Isya. Itu namanya intizarul wantizarus sholati ba'da sholat. Apa itu? Menunggu sholat setelah sholat. Itu pahalanya luar biasa, Bu. Bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat kemuliaan hidup kita, baik di sisi Allah, apalagi di sisi manusia. Orang yang sudah dimuliakan oleh Allah di sisinya, pasti mulia di mata manusia. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 amalan ini pertama kita akan bahas adalah wudu. Nah, biar kita ibadahnya semakin bagus. Ketika berwudu, benar-benar bisa lebih memaksimalkan basuhannya. Dia benar-benar menjadi nilai ibadah yang plus-plus. Sehat jasmani, sehat rohani. Nah, yang pertama, silakan lihat di halaman 40 bagi yang punya kitabnya. Bagi yang punya kitabnya silakan buka di halaman 40. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata ahadikum idza hadasa hatta yatawaddaa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dengan tegas mengatakan Allah akan menerima salat seseorang di antara kamu bila hadas sehingga wudu terlebih dahulu. Nah, ini warning yang sangat serius. Allah tidak akan menerima sholat seseorang jika kamu berhadas hingga engkau berwudu. Nah, artinya apa? Kalau kita belum bersuci, kok sholat? Nah, sholatnya nggak bakalan diterima oleh Allah, Bu. Atau berwudunya nggak sempurna. Nah, itu juga bahaya. Berwudunya nggak pas sesuai dengan tuntunan fikih, tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian dijuantahkan oleh para ulama. Kok nggak benar nih basuhannya? Nah, khawatir sholat kita pun tidak diterima. Nah, maka di sini bisa dipahami ternyata wudu itu adalah kunci sahnya sholat. Wudu adalah kunci sahnya sholat. Kalau wudunya benar, insya Allah sholatnya benar. Kalau wudunya keliru, salah, naudzubillah, khawatirnya sholatnya pun tidak sah. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala,
Selanjutnya penyusun kitab Irsyadul Ibad menukil sebuah hadis dari Syekh An Ibn Mas'ud. Umira bi 'abdin min ibadillahi ta'ala yudrabu fi qabrihi mi'ata jaldah. Ada seorang hamba Allah yang para malaikat diperintahkan memukulnya 100 pukulan di dalam kuburnya. Wah, serem banget nih Bu ya. Mari kita lihat. Falam yazal yas'alu wa yad'u hatta syarat jaldatan wahidah. Namun dia tidak segan minta dan berdoa kepada Allah agar 100 kali deraan itu dikurangi. Nah, famtal aqabrahu alaihi naran. Syarat jaldatan wahidah. Nah, syarat jaldatan wahidah. Orang ini diperintahkan oleh dari Allah, malaikat itu selalu memukul sampai 100 pukulan. Tapi si orang tersebut tidak kenal menyerah. Selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, kurangi pukulan hukuman ini. Syarat jaldatan wahidah. Kemudian yang terjadi apa? Allah mengabulkan permintaannya. Hingga hukumannya tinggal 1 deraan. Coba, dari 100 tinggal 1. Artinya apa? Allah itu maha mengabulkan permohonan hambanya. Nah, tiba-tiba famtala aqabruhu alaihi naran. Tiba-tiba kuburnya penuh dengan api yang menyala-nyala. Falam martafa'a anhu qala ala ma jalattumuni qala shallaita salatan bi ghairi tahurin wa mararta madlumin falam tansuhu. Nah, kemudian setelah api itu pergi tidak ada, mayat itu bertanya, atas dasar apa kamu mendera aku, wahai malaikat? Dengan pukulan, dengan api yang sangat panas menyala-nyala. Dijawab sama malaikat, ala tumuni qala innaka sholaita sholatan bi ghairi tahurin. Innaka sholaita sholatan bi ghairi tahurin. Kata malaikat, punya engkau pernah melakukan sholat tanpa wudu atau tayamum. Wa mazlumin, dan kamu pernah berjalan bertemu dengan orang-orang yang teraniaya. Falam tansurhu, kamu tidak mau menolongnya, kamu tidak mau membelanya. No, hati-hati nih Bu ya. Di zaman sekarang itu susah-susah gampang hidup nih Bu. Di hadis ini diceritakan ada orang di dalam kubur disiksa, dipukul dari 100 pukulan sampai dapat rukhsah jadi 1 pukulan. Hilang pukulannya, datang api. Setelah apinya pergi, si ahli kubur bertanya, kenapa wahai malaikat engkau menghukumku sedemikian rupa? Salahku apa? Nih bahasa Jawa begitu Bu. Salahku apa? Malaikat menjelaskan, salahmu itu pernah sholat nggak wudu, pernah sholat tayamum, berarti sholat tapi masih punya hadas. Hadas kan ada 2 Bu, ada hadas besar, ada hadas kecil. Nah ini nggak bersuci. Nah itu yang mau mengakibatkan dia dihukum di kuburnya. Dan pernah melewati satu tempat, ada orang teraniaya, ada orang terzolimi. Loh, kok nggak mau bantu, nggak mau nolong, nggak mau bela. Nah ini yang susah Bu. Kita sering melihat orang teraniaya, tapi kita nggak mampu menolongnya, kita nggak mampu membelanya. Bagaimana agar kita nggak terhukumi oleh nas ini? Minimal kalau kita nggak bisa menolong dengan tenaga, dengan kemampuan kita, minimal doakan orang-orang itu agar tidak keterusan dianiaya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya penting bagi kita untuk memperbaiki wudu kita. Jangan sampai kita merasa sudah wudu tapi belum sah. Nah, akhirnya di mata malaikat kita ya belum punya wudu, orang wudunya nggak sah. Kemudian kita sholat, bukan malah dapat pahala, malah dapat siksa. Nah ini yang harus diwaspadai. An Salman radhiyallahu anhu qala
Ya, Habis halaman wudu, masih 40 paling bawah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tawaddu'al abdu tahattat anhu dzunubahu kama tahatta waraqu hadhihi syajarah. Ini hadis yang bikin saya itu senang kalau ketika wudu, Bu. Perhatikan artinya. Idza tawaddu'al abda, apabila seorang hamba menunaikan wudu. Nah, kalau secara harfiah begitu cara membacanya, Bu. Tapi kalau yang ada di terjemahannya begini. Bila seorang hamba berwudu, tahatat anhu dunubahu, maka berguguranlah dosanya. Tahata waraku hadhihi syajarah. Berguguran dosanya itu sebagaimana rontoknya daun pepohonannya. Nah, jadi kalau kita wudu, Bu, harus dipahami betul. Setiap usapannya ini akan menghilangkan, merontokkan, membersihkan dosa-dosa kita. Perhatikan, Ibu. Anggota tubuh wudu kita, anggota tubuh badan yang diwajibkan untuk dibasuh dalam wudu, kalau kita perhatikan, adalah anggota tubuh yang paling sering berinteraksi dan paling sensitif tertentu dengan air, kemudian bisa merefresh bagian tubuh kita untuk semakin sehat. Selain itu, memang bagian tubuh yang diwajibkan dibasuh dalam wudu, kalau kita perhatikan sekali lagi, itu adalah bagian-bagian tubuh yang paling banyak maksiatnya loh, Bu. Percaya, coba. Pertama kali yang kita dianjurkan ketika mau wudu apa? Basuh apa, Bu? Tangan. Coba tanya, banyak maksiatnya nggak, Bu? Banyak. Banyaknya nemen. Kemudian ketika kita sudah basuh tangan, kita dianjurkan berkumur. Halo? Mama, berkumur ya? Berkumur. Coba tanyakan, mulut kita banyak maksiatnya nggak? Bukan banyak, banyak. Banyaknya. Coba. Kemudian istinsyaq, nyedot air di hidung, seret gitu loh. Pertanyakan, hidung kita berapa banyak kita mencium atau mengendus hal-hal yang tidak baik dan negatif, bahkan dosa. Kemudian membasuh wajah. Di wajah ini ada mata, panca indera yang setiap saat bisa melihat sesuatu, nilainya bahkan dosa. Subhanallah. Membasuh tangan, membasuh telinga, kaki, berapa banyak kaki kita digunakan melangkah untuk hal-hal tidak baik. Nah, maka endapkan kesadaran kepada diri kita ketika kita wudu, Bu, ingat betul, tanamkan betul ke pemahaman kita agar benar-benar sempurna basuhnya. Sadari betul bahwa setiap basuhan ini merontok dosa-dosa kita. Setiap basuhan ini menghapus dosa-dosa kita. Maka kita akan menjaga setiap basuhannya agar sempurna. Nggak sembarangan. Itu loh, Bu. Nah, maka harus pahamkan betul pada diri kita bahwa setiap basuhan, setiap kumuran itu membuang dosa mulut. Setiap isapan air di hidung, istinsyaq namanya, Bu, itu membuang dosa dari hidung kita. Setiap basuhan usapan ke telinga itu menghapus dosa-dosa yang pernah kita dengar. Wah, subhanallah. Maka insya Allah kita akan benar-benar protek dalam menjaga kualitas wudu kita agar tidak sembarangan. Nah, kita lanjutkan. An Abi Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya tawaddu'al abdul muslim awil mu'min fa ghasala wajhahu kharja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainihi." Nah, ini dijelaskan di hadis yang kita baca. Bila seorang hamba yang muslim atau mukmin berwudu lantas membasuh mukanya, maka keluarlah semua dosa dan kesalahannya yang pernah dilihat dengan matanya bersama dengan air yang jatuh dari wajahnya. Ma'al au ma'a akhiri qatril ma.
Kemudian faida ghusala yadayhi kharaja min yadihi kullu khati'atin batashadha yadahu ma'al ma'i. Begitu pula ketika membasuh kedua tangannya, maka akan keluar dari kedua tangannya setiap dosa bersama dengan air, di mana kedua tangannya pernah dibuat nampar, nabok orang, nyolek orang, nyubit orang yang tidak bersalah. Nah, au ma'a akhir qatril ma'i fa idza ghusala ala rijlaihi kharaja min rijlaihi kullu khati'atin masyadha rijlahu ma'al ma'. Ketika kita membasuh kedua kaki kita, maka keluarlah dari kedua kaki kita segala dosa kesalahan kaki kita bersama air, di mana keduanya kaki kita pernah berjalan untuk melakukan kesalahan atau maksiat. Au akhiri qatril ma'i hatta yakhruju naqiyan minadz-dzunub. Bersama dengan akhir tetesan yang jatuh dari keduanya sehingga yang berwudu akan keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Wah, subhanallah lah, Bu. Anda kita tahu bahwa di setiap ibadah wudhu kita nilainya sebegini mulia dan agung. Wah, insya Allah mulai sekarang dan selanjutnya mudah-mudahan ibu-ibu yang salehah ini benar-benar belajar menjaga dawamul wudhu atau itu dawamul wudhu, menjaga senantiasa dalam keadaan suci dari hadas karena punya wudhu. Dalam bahasa Arabnya disebut dawamul wudhu. Seperti itu. Nah, selanjutnya motivasi ini, Bu. Satu hadis lagi. Umar qala man tawaddu'a ala tuhri kutiba lahu asru hasanatin. Barang siapa yang berwudu padahal dia masih berwudu, maka dicatat untuknya 10 pahala kebajikan. Nah, kita kan sering, Bu. Kayaknya saya belum batal nih. Kemudian wudu lagi, boleh nggak? Ya boleh. Boleh. Tajdidul wudu. Namanya memperbaharui wudu. Padahal belum batal, belum kentut, belum buang air, belum senggolan yang bukan muhrim gitu kan. Masih suci kita. Belum batal. Tapi kemudian datanglah waktu sholat berikutnya. Allahu Akbar. Loh, udah adzan nih. Saya mau sholat, saya masih punya wudhu, tapi mau wudhu lagi, boleh? Itu boleh. Bahkan di sini kutiba asyru hasanatin, Allah akan anugerahkan dia, mencatat untuknya 10 pahala kebaikan. Jadi jangan merasa udah punya wudhu, ngapain wudhu lagi? Kalau mau wudhu aja, pahala berlipat. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya saya akan persingkat di halaman 44, Bu. 44 silakan dibuka. Ketemu, Bu, ya? Di halaman 44 dijelaskan hukum-hukum wudu. Nah, di antaranya yang berikutnya adalah syarat-syarat wudu. Kan syarat-syarat wudhu, air mutlak atau dikiranya mutlak. Yang digunakan airnya adalah air thahirun mutahharun. Airnya suci dan mensucikan. Apa ada air suci tapi tidak mensucikan? Banyak. Air suci tidak mensucikan. Contohnya air kelapa. Mensucikan? Enggak. Ya kan? Air minum yang sudah diolah kecampuran teh, kecampuran gula, namanya air teh. Suci enggak itu? Suci, tapi enggak bisa mensucikan. Jadi yang boleh untuk digunakan wudhu adalah harun, air suci dan yang mensucikan. Syarat kedua, Islam. Jadi kalau orang bukan Islam ya itu namanya mainan air walaupun gerakannya sama. Nah, orang Islam. Yang ketiga, tamyiz. Apa itu tamyiz? Bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Mengetahui fardu-fardunya wudhu. Ini penting. Jangan sampai orang berwudhu nggak tahu bedanya mana wajib, mana sunnah, mana rukun, mana sunnah. Jangan sampai nggak tahu. Ini penting. Harus ngerti syaratnya. Selanjutnya,
antara kulit anggota yang berwudu dan sampainya air ke kulit, tidak ada yang menghalangi. Perhatikan ibu baik-baik yang poin 6. Antara kulit anggota orang yang berwudu dan sampainya air ke kulit tidak ada yang menghalangi. Baik wajah, tangan, kaki yang dibasuh sebagai anggota wudu, sesuatu yang menjadi penghalang. Contohnya ada cat, ada tancoplas Bu ya. Tancoplas itu nggak tembus loh sama air, jangan salah Bu. Atau perban yang kuat sekali lemnya atau perekatnya, itu juga nggak tembus airnya ke dalamnya. Nah, bagaimana kalau sesuatu yang nempel itu tidak ada sesuatu yang menjadi madorot, misalnya dia diperban karena memang hingga diperban hingga basuhannya nggak selalu, itu ada apa namanya, ada ruh, ada hal-hal lain yang dijelaskan. Di sini adalah jangan sampai ada cat. Nah, termasuk misalnya emak-emak nih suka Ibu ya. Halo, kutek tahu Bu? Di kukunya pakai kutek, hati-hati. Itu nggak nempel, nggak tembus. Kalau kuteknya pakai yang berbahan kimia, ada minyaknya itu loh. Itu nggak tembus. Tapi kalau misalnya pacar kayak sejenis apa Bu ya? Itu kan dari tumbuhan, itu nggak apa-apa. Itu bersenyawa dengan air. Ada yang memang tidak bersenyawa dengan air hingga nek boso Jawane kalis, nggak apa namanya, Nggak nembus. tidak tembus ke kulit. Selanjutnya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, syarat sahnya wudhu adalah tidak ada sesuatu yang merubah keadaan air seperti kotoran atau minyak jafaron atau minyak cendana. Nah, tidak ada sesuatu yang merubah keadaan air. Jadi airnya yang dipakai dari mulai dipakai sampai selesai wudhu tidak berubah. Nggak boleh berubah ya. Selanjutnya mengalirkan air ke seluruh anggota wudhu harus sempurna. Nah, entah di ibu-ibu Majelis Taklim Ummahat Asmaul Husna atau di ibu-ibu yang lain, saya masih mengingatkan ibu-ibu kalau beli baju atau gamis boleh yang bagus-bagus lah, yang sesuai dengan model yang lagi ngetren. Tapi ingat-ingat yang bisa ditarik ketika wudhu sampai ke situ. Karena apa? Syarat membasuh kedua tangan adalah ilal marofiq, ilal mirfaqo ini, sampai kedua sikunya gitu loh. Kalau kurang dari siku, itu ya nanti nggak sempurna wudhunya, bahkan tidak sah. Nah, kemudian masuknya waktu sholat fardu bagi yang terus-menerus hadas. Nah, ini bagi orang yang istihadah ya, misalnya ibu-ibu yang paling tahu lah istihadah, atau orang yang punya penyakit wasir yang gampang sekali apa namanya keluar hadasnya. Bagaimana caranya? Wudhu langsung sholat, jangan ditunda-tunda. Sebab kalau ditunda-tunda ya nanti berhadas lagi. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ibu-ibu yang solehah, ini syaratnya wudhu. Kemudian ada fardu wudhu. Nah, ini harus paham, nggak boleh nggak paham. Makanya tadi syaratnya adalah harus mengetahui fardu wudhu. Fardu wudhunya itu ada 6. Yang 4 dari Al-Quran, yang 2 dari hadis. Nah, ini dijelaskan di dalam surah Al-Maidah 6 kalau tidak salah. Yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, ila akhiri. Ini ayatnya panjang, Bu. Artinya apa? Itu dijelaskan di dalam Al-Qur'an bagian-bagian anggota tubuh yang menjadi kewajiban untuk dibasuh ketika wudhu. Nah, yang pertama adalah niat. Kenapa harus niat? Innamal a'malu Niatin. Yang membedakan orang wudhu dengan orang mainan air itu apa? Ya niat, Bu. Ya. Orang banyak bangun tidur berkumur, tapi kumurnya orang wudhu sama kumurnya orang bangun tidur ya beda. Kalau kumurnya orang bangun tidur bagian dari rangkaian sunnah keutamaan berwudhu. Nah, kemudian
Yang kedua, setelah niat, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai pada 2 siku-siku. Ya, tadi yang saya sampaikan, Bu, ya. Kemudian mengusap sebagian kepala. Saya coba mengkorelasikan kitab Irsadul Ibad ini, Bu, dengan kitab ringkasan Madhab Syafi'i. Ini ringkasan fikih Madhab Syafi'i. Biar sama, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini biar nyambung antara yang saya sampaikan di kitab Irsyadul Ibad dengan kitab-kitab yang lain. Nah, kemudian kewajiban yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Jadi membasuh kaki harus melewati mata kaki, jangan persis banget, Bu. Yang keenam tertib. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dianjurkan setiap kita berwudu memperhatikan hal-hal yang di poin 4 halaman 45, Bu. Sunnah-sunnah wudu, biar kita dapat kesempurnaan ibadah wudu. Membaca basmalah sebelum wudu. La sholata liman la wudu alahu, wala wudu liman lam yudhkarismallah. Salat tidak sah bagi orang yang tidak berwudu. Dan wudu tidak sempurna bagi orang yang tidak membaca bismillah, tidak menyebut nama Allah. Nah, jadi bismillah di sini sunnah, tapi menjadi kunci sebuah nilai ibadah, bernilaikan sesuatu yang Allah terima atau tidak, ya harus menyebut asmanya. Minimal, kalau nggak lengkap bismillahirrahmanirrahim, di sini dijelaskan. Kalau misalnya ada orang kok baca cuman bismillah, apa cukup? Tapi yang nggak cukup sama sekali, nggak baca bismillah, nggak apa. Langsung main pegang air. Lah itu nanti nggak kul amr dibalin la yuqbalu illa bi bismillahirrahmanirrahim. Segala amal itu diterima kecuali yang tidak diawali dengan bismillah. Nah, kemudian membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkan ke tempat air, Bu. Membasuh tangan bolak-balik sampai ini ya, sela-selanya. Ini penting. Ini sunnah hukumnya sebelum memulai wudhu. Kemudian bersiwak. Bersiwak ini sangat dianjurkan. Sampai Rasulullah SAW bersabda, laula an asyukku ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in. Itu, Bu. Seandainya aku tidak membuat berat kepada umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak pada tiap-tiap wudhu. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya mau nanya, siapa ibu-ibu yang di rumahnya punya siwak? Ayo. Punya tapi belum dipakai. Saya kasih tahu, Bu. Ibu-ibu biasanya kalau ada orang pulang haji atau pulang umroh, biasanya apa? Dapat oleh-oleh itu dikasih kayu siwak. Ada oleh-oleh yang di dalamnya ada air zam-zam, ada parfum, ada siwak. Tapi ketahui, Bu, kenapa kayu siwak itu gampang hilang di rumah? Nah, loh, pernah nggak berpikir sampai ke sana, Bu? Kenapa kayu siwak itu namanya kayu arok, Bu. Yang buat siwakan itu namanya kayu arok. Kenapa kayu arok atau kayu siwak itu gampang hilang di rumah? Ada yang belum sempat dipakai udah hilang. Malah ada orang yang punya siwak nggak pernah memakainya siwak. Karena nggak tahu makainya itu loh. Nah, saya kasih tahu, Bu, ya. Saking istimewanya setiap ibadah yang diawali dengan siwak, setan kafir itu nggak seneng kalau kita beribadah kemudian mulut kita disiwakin, Bu. Maka kadang kayu arok ini yang buat siwaknya ini dibikin hilang dari rumah. Udah ibu-ibunya nggak ngerti, dibikin hilang, ya udah tambah nggak pernah siwakan. Halo? Ibu-ibu. Baru tahu. Udah ya nggak pernah siwakan, dikasih kayu siwak yang nggak ngerti
Ya, ngerti sih manfaatnya, ngerti sih fungsi siwakan buat gosok mulut. Tapi coba tanyakan, berapa banyak dari kita yang menggunakan siwak itu? Baik ketika mau wudhu maupun mau sholat, mau tidur atau bangun tidur, yang benar-benar pakai siwak. Hari ini mereka malah bilangnya begini, kan sudah gigi pakai odol lagi gitu kan. Betul Bu, yang namanya gosok gigi, sekarang ada pasta gigi macam-macam mereknya, saya nggak nyebut nama ya, ada pasta gigi merek-merek macam-macam mereknya. Itu udah bagian dari cara untuk membersihkan rongga mulut. Menggunakan kayu arok ini tetap sunnah, gitu loh Bu. Jadi nggak berkurang kesunahannya. Saking istimewanya kayu arok ini, sering diumpetin sama jin, biar kita sholatnya nggak pakai siwak. Ibu aja nggak ngerti. Saya alhamdulillah masih ada 2 biji siwak. Jadi setiap mau sholat ya. Mau Pak, mau. Alhamdulillah mau. Ibu-ibu beli, nanti aku dibagi ya, gitu ya. Mau saya. Ibu-ibu beli, nanti saya dibagi. Kemudian sunnah berikutnya masih di halaman 45, sunnah-sunnah wudhu. Berkumur dengan sempurna ya, berkumpurnya. Dibersihkan rongga mulut kita dengan air. Kemudian yang kelima, menghirup air dengan hidung yang disebut dengan istinsyaq. Lebih afdal lagi bila dimasukkan ke hidung hingga bagian dalam. Disedot begini Bu, jadi ngambilnya jangan banyak-banyak, air di telapak tangan, kemudian disedot, serut, kan? Gitu. Memang kalau masuk ke dalam panas Bu hidung kita, panas gitu loh. Kemudian langsung dibuang, gitu loh. Kemudian 3 kali diulang. Insya Allah itu lebih hebat daripada swab. Halo? Jadi untuk bersihin kuman-kuman, bakteri, sampai virus yang mampir ke hidung. Istinsyaq. Kemudian buang. Seret. Insya Allah kita sehat jasmani dan rohaninya. Amin. Ibu sih jarang begitu. Katanya panas hidungnya. Iya. Bener nggak Bu? Ibu-ibu jujur banget. Ibu-ibu jujur banget. Ustadz panas hidungnya. Emang panas, namanya juga membersihkan penyakit, membersihkan kuman, bakteri, bahkan virus dari hidung. Kebayang Bu, udara yang kemudian di dalamnya ada oksigen yang kita hirup itu bercampur, yang dibawa oleh angin, tercampur dengan debu, tercampur dengan bakteri, tercampur dengan kuman, tercampur dengan lewat hidung. Subhanallah, kalau bukan karena kebesaran Allah, jutaan, bukan lagi ribuan, jutaan kuman, jutaan bakteri, jutaan kotoran masuk lewat hidung kita, kumpul di paru-paru Bu. Kalau bukan karena kebesaran Allah, penuh itu paru-paru kita dengan kuman, dengan penyakit. Allah Maha Sayang. Allah ciptakan rambut yang hidup di hidung kita. Halo? Bu, rambut nggak di hidungnya? Itu filter, Bu. Itu filter. Untuk memfilter kuman-kuman yang ke bawah di dalam oksigen yang kita hirup. Subhanallah. Andai kita tahu, Bu, betapa sayangnya Allah kepada kita. Dikasih sedemikian rupa sistem kekebalan tubuh kita. Nah, salah satu agar sistem kekebalan tubuh kita juga terbantu dengan dibersihkannya, caranya istinsyaq, nyedot air di hidung. Gitu, Bu. Kemudian dibuang, seret, gitu. 3 kali. Insya Allah yang namanya COVID lewat. Insya Allah. Alhamdulillah.